Pemirsa, diduga mempelajari ilmu hitam, sepasang suami istri di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, tega mencongkel mata anaknya yang masih di bawah umur. Selain kedua orang tuanya, paman dan nenek korban juga terlibat dalam aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Abu Yaradua di Hikayat Kehidupan. Nah guys, hari ini kayak biasanya ya, kita akan bareng-bareng lagi nih di sini untuk membicarakan dua kasus kriminal yang kali ini kasusnya itu benar-benar mind blowing banget dan bikin kita tuh jadi mikir, kok ada ya orang kayak gitu? Ya gimana enggak ya, soalnya dalam kasus kriminal ini ada satu keluarga yang mereka itu kayak kerja sama gitu buat mencongkel mata anak mereka yang katanya buat ritual tumbal pesugihan. Wah, ini sih gila banget ya. Dan yang lebih parahnya lagi, peristiwa pencongkelan mata itu terjadi di saat keluarga mereka itu sedang berkabung guys. Karena salah satu anak mereka yang lebih tua itu meninggal dunia karena sebab yang gak lazim juga. Nah, kalian pasti pengen tahu kisahnya kan ya? Jadi pastikan kalian jangan ganti-ganti channel, simak video ini sampai selesai. Dan ayo aja deh kita langsung cus ke ceritanya. Waktu itu ada satu keluarga yang sedang berduka karena ada salah satu anak mereka yang baru saja meninggal dunia. Pelayat pun banyak yang berdatangan di rumah duka tersebut. Jadi kayak para tetangga, kerabat itu pada datang semua ke rumah duka itu. Karena kan jenazahnya itu baru aja selesai dimakamkan. Dan kayak biasa ya, yang namanya orang pada ngumpul, mereka itu pasti kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan waktu itu mereka pada ngobrolin tentang kematian Dandi, nama anak yang baru aja dikuburkan itu. Karena menurut warga di sana, kematian Dandi itu kayak tiba-tiba banget gitu loh. Yang tadinya itu sehat-sehat aja, tahu-tahu hari itu tuh udah dapat kabar aja kalau si Dandi ini meninggal dunia. Dan waktu ditanya penyebab meninggalnya, pihak keluarga itu bilang kalau kematian Dandi ini karena ya sakit biasa aja. Tapi di tengah-tengah suasana yang syahdu itu, karena ini situasinya kan sedang berduka ya, tiba-tiba terdengar jeritan seorang anak kecil dari dalam kamar. Seorang warga yang bernama Bayu, yang kebetulan waktu itu masih ada di rumah itu, jadi refleks masuk ke kamar itu guys. Hingga kagetlah Bayu dengan apa yang dia lihat di kamar itu. Jadi Bayu ini adalah paman korban ya, yang waktu itu kebetulan ada di sana dan menyaksikan kejadian tragis ini. Bayu ini bilang katanya waktu itu pas dia masuk ke kamar itu, dia lihat ibu korban ini lagi kayak berusaha nyongkel mata anaknya sendiri, alias ponakannya Bayu ini. Itu pakai tangan kosong guys. Nah, yang anehnya lagi kata Bayu waktu itu, di dalam kamar itu kan ada banyak orang ya, termasuk ayahnya korban, kakek, nenek, sama satu orang lagi itu paman korban yang lain. Dan situasinya si korban ini bukannya dilerai atau dilindungi gitu, tapi malah si ayah, kakek, nenek sama pamannya itu tuh malah megangin tangan sama kakinya korban loh. Jadi kayak mereka yang ada di sana itu semuanya bekerja sama buat nyakitin korban yang waktu itu masih berumur 6 tahun. Ya Allah, gak kebayang ya gimana traumanya anak itu. Bayangin aja deh, dia itu disakitin sedemikian rupa oleh orang tuanya sendiri yang seharusnya ngelindungin dia. Dan perbuatan jahatnya itu justru didukung sama keluarganya yang lain coba. Jadi kayak bapaknya, kakeknya, neneknya sama pamannya itu malah kayak saling kerja sama gitu loh buat nyakitin dia. Ini nih kalau bukan psikopat, pasti cuman orang gila doang deh yang bisa ngelakuin hal kayak gini nih. Jadi begitu ngelihat ponakannya diperlakukan kayak gitu, teriaklah si Bayu ini guys, yang tentu aja bikin warga lain itu jadi banyak yang datang ke ruangan itu. Termasuk Daeng Bella, salah seorang kepala kampung, sama seorang lagi tuh Babinsa yang kebetulan waktu itu belum pulang dari ngelayat di rumah duka itu.
Jadi sama kayak si Bayu ya, mereka ini kaget bukan main dengan apa yang mereka lihat waktu itu. Sontaklah mereka itu minta para pelaku buat ngelepasin korban yang waktu itu udah nangis-nangis kesakitan. Tapi para pelaku ini gak mau ngelepasin korban guys. Mereka itu, si pihak keluarga itu tuh bilang kalau mereka itu justru mau ngobatin korban. Kata mereka, kayak ada sesuatu gitu loh di mata korban, dan itu tuh perlu segera diobati. Jadi mereka itu waktu itu katanya sih lagi proses ngobatin si korban. Tapi ngobatinnya itu ya nggak harus dengan cara dicongkel matanya juga kali. Nah, karena ngelihat ini gelagatnya udah kayak super duper aneh, gak jelas dan tentu aja membahayakan kayak gitu ya, akhirnya mereka semua yang terlibat dalam tindakan penganiayaan itu langsung diamankan oleh Daeng Bella dan Babinsa yang kebetulan waktu itu masih ada di sana. Kabar punya kabar, katanya sih keluarga ini memang sering banget ngegelar ritual-ritual aneh kayak gitu guys. Cuma memang kali ini ritualnya itu paling ekstrim sih, dan untungnya aja ketahuan sama warga. Dan yang bikin miris nih ya, ritual kejam ini mereka lakukan sesaat setelah anak pertama mereka itu dimakamkan loh. Jadi ini kayak waktu anak pertama mereka meninggal itu sebenarnya apa sih yang mereka rasakan? Manusia lain nih ya, manusia normalnya itu kan pasti bersedih ya setelah ditinggal meninggal sama anaknya. Lah ini kok malah ngelakuin hal gila yang justru bisa bikin orang lain tuh jadi meninggal. Ya memang sih dari penuturan Bayu, dia tuh bilang kalau keluarga mereka itu sering dengar bisikan gaib dan halusinasi yang katanya keluarga itu harus menyakiti anak-anak mereka itu, dimana dengan cara seperti itulah keluarga mereka ini nantinya akan jadi kaya raya. Jadi ini mungkin masuknya kayak ritual penyerahan tumbal buat pesugihan gitu kali ya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari background keluarga mereka itu ya kelihatannya sih kayak masih minus-minus aja loh perekonomiannya. Dari kejadian ini, 2 dari 5 pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang nantinya mereka ini akan dites kejiwaannya. Sementara 3 pelaku yang lain itu udah diamankan dan akan diberi penghakiman dan hukuman yang setimpal. Dan dari kejadian ini nih, akhirnya kepolisian menggali kembali makam Dandi. Karena mereka itu curiga guys, jangan-jangan kematian Dandi yang mendadak itu ada kaitannya juga nih dengan ritual pesugihan. Hingga pada tanggal 20 September 2021 yang lalu, jenazah Dandi pun diautopsi. Dari hasil autopsi itulah akhirnya diketahui kalau Dandi itu meninggal karena dicekoki air garam sebanyak 2 liter oleh keluarganya itu. Dan karena itulah akhirnya Dandi ini sampai meregang nyawa. Ya Allah, miris banget ya. Zaman sekarang ini kalau mau kayak gitu mbok ya kerja gitu loh. Bukannya yang malah bikin hilang nyawa orang. Kalau udah begini kan jangankan kaya raya, yang ada malah masuk penjara. Next, kita beralih ke kejadian kedua, yang mana kejadian ini nih nggak kalah mirisnya sama kejadian pertama guys. Dimana kejadian ini adalah sebuah tragedi yang menimpa seorang anak karena dipaksa oleh ibunya untuk bersetubuh dengan dukun yang menjanjikan harta dan kekayaan. Heran ya, ada apa sih dengan orang-orang ini? Peristiwa ini terjadi pada tahun 2019 yang lalu guys. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Terdapatlah seorang ibu berinisial ZY yang waktu itu berusia 45 tahun. Kalau sekarang sih kayaknya udah berumur 48 tahunan lah. Nah waktu itu dia ketemu sama seseorang yang ngakunya bisa bikin orang jadi kaya. Orang ini berinisial AU. Melalui bujuk rayunya dan mungkin memang berbakat jadi tukang bohong, pria yang ngaku jadi dukun ini mulai melancarkan aksinya menarik perhatian Ibu ZY. Hingga akhirnya si Ibu ZY ini kayak tertarik gitu loh sama program kaya mendadak yang ditawarin sama si dukun itu. Hingga dengan pedenya si dukun AU ini ngajak si Ibu ZY untuk melakukan pertemuan lebih lanjut di sebuah penginapan di Raha. Nah, Raha ini mungkin kayak nama salah satu daerah gitu ya di sana.
Di penginapan itu, si dukun ini bilang kalau salah satu syarat pesugihan ini adalah dengan melakukan hubungan badan. Dan entah dengan berat hati atau justru dengan sukacita, akhirnya si Ibu ZY ini mau-mau aja untuk melakukan hubungan badan dengan dukun itu. Setelah itu, si dukun cabul itu ngasih sebuah bungkusan kain putih nih, yang katanya harus disiram dengan air setiap malam. Yang mana katanya sih, dengan benda itulah maka harta kekayaan si Ibu ZY ini akan melimpah ruah. Dan mungkin karena ngelihatnya Ibu ZY ini lugu atau gimana ya, akhirnya si dukun AU ini malah minta syarat tambahan nih, yaitu katanya dia harus melakukan hubungan badan dengan perempuan lain lagi, biar jimatnya itu bisa benar-benar bisa cepat bekerja. Nah, akhirnya si Ibu ZY ini nyarilah teman-temannya, kali-kali aja ada yang mau melakukan hubungan badan sama si dukun cabul itu. Dan pasti bisa ditebak lah ya, gak ada satu orang pun yang mau ngikutin permintaan Ibu ZY ini. Ya kali, masa mau-mau aja disuruh begituan. Dan karena gak ada yang mau, akhirnya dia punya ide untuk nyuruh anaknya aja yang harus wik-wik sama si dukun AU itu. Ini sebenarnya anaknya ini udah gak mau ya nurutin perintah ibunya itu. Cuma mungkin entah gimana situasinya, apa ibunya yang galak atau gimana, akhirnya anaknya itu terpaksa mau untuk nurutin kemauan ibunya itu. Ini kalian bisa bayangin gak sih gimana hancurnya perasaan anak yang malang itu? Sosok ibu yang seharusnya ngelindungin dia, ini malah jadi orang yang menghancurkan masa depannya loh. Dan ini nih bener-bener jangan ditiru ya guys sama kalian. Selang beberapa hari, waktu ayah anak itu pulang ke rumah dari tempat kerjanya, yang memang ayahnya ini pulang ke rumahnya itu kayak beberapa hari sekali, si anak itu langsung ngadu dan cerita ke bapaknya itu. Dan dari pengaduannya inilah akhirnya ayahnya melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat. Si Ibu ZY nih, si paling pengen cepet kaya itu akhirnya dikenakan pasal berlapis dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan sampai video ini tayang, masih belum diketahui informasi yang jelas sih apakah si dukun cabul AU ini udah tertangkap atau belum. Ya, begitulah tadi dua bahasan yang bisa dibilang memilukan ya. Karena ini gimana sih? Kok bisa-bisanya ada orang tua yang setega itu menjadikan anaknya sendiri sebagai korban atas ambisinya untuk menjadi kaya? Ya, semoga aja kita tetap waras dan selalu diberi keimanan yang tebal ya, agar jangan sampailah kejadian yang kayak gitu itu terjadi di kehidupan kita. Amit-amit, jebak baik. Akhir kata, saya Abuya Radwa, pamit undur diri. Salam.